Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fahira Ramadhani dari program studi Agroteknopreneur Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai bagaimana cara pengoperasian sistem pakar dalam bentuk aplikasi terkait topik pertanian yang telah dibuat oleh peneliti atau pengusaha di dalam aplikasi Play Store pada sistem Android. Sebelum dimulai, apa sih penjelasan singkat dari sistem pakar itu? Yuk ikuti kelanjutannya. Penjelasan singkat dari sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang berbasis pengetahuan terpadu, di mana memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah dalam bidang tertentu secara cerdas dan efektif, sebagaimana layaknya seorang pakar. Sistem pakar ini sering juga disebut knowledge-based expert system, atau sistem konsultasi. Setelah kalian tahu mengenai penjelasan singkat sistem pakar ini, nah, selanjutnya bagaimana cara pengoperasian sistem pakar dalam bentuk aplikasi terkait topik pertanian. Yuk kita simak. Sebagai informasi, nama aplikasi sistem pakar yang ingin saya jelaskan mengenai cara pengoperasiannya, yaitu Banana Expert System. Selanjutnya, kita simak aja yuk bagaimana cara menginstal aplikasinya. Langkah pertama, kita buka aplikasi Play Store di handphone kalian. Lalu langsung kita search aja di kolom pencarian di paling atas mengenai kata kunci sistem pakar, yaitu Expert System. Kita langsung search aja. Nah, di sini langsung keluar berbagai macam aplikasi mengenai Expert System. Di sini saya ingin memilih mengenai Banana Expert System. Dikarenakan saya sudah menginstal terlebih dahulu, sebelum kita buka aplikasinya, kita cari tahu dahulu mengenai aplikasi ini secara singkat. Jadi aplikasi ini dirilis tanggal 11 September tahun 2017 oleh Mobile Seva, di mana rating aplikasi ini 4,5 dari 39 reviewers. Nah, kita bisa mengontak developer aplikasi ini melalui website dan emailnya. Nah, selanjutnya kita langsung buka aja aplikasinya. Di sini langsung terbuka aplikasi Banana Expert. Kita langsung proses. Nah, pada aplikasi Banana Expert ini terdapat 3 menu utama, yaitu Decision Support System atau sistem pendukung keputusan, Crop Doctor atau dokter tanaman, dan Information System atau sistem informasi. Sebagai informasi tambahan bahwa aplikasi ini menggunakan bahasa Inggris dalam segala pengoperasiannya. Hal ini menjadi poin unggulan dikarenakan aplikasi Banana Expert System mampu diunggah secara global dan sangat berguna untuk user atau pengguna yang menginstalnya. Menu pertama dalam aplikasi Banana Expert yaitu menu Decision Support System atau sistem pendukung keputusan, di mana di dalam menu ini berisi mengenai penjelasan tentang tanaman pisang secara rinci dengan 13 tema, yaitu Botany and Climate, Season and Varieties, Planting Material, Cultivation Practice, Irrigation Management, Nutrient Management, Crop Protection atau proteksi tanaman, Farm Implement atau alat-alat pertanian, Post-Harvest Teknologi atau teknologi pasca panen, Marketing atau pemasaran, Institusi, dan pertanyaan-pertanyaan di dalam Fix, dan Precision Farming atau pertanyaan presisi. Nah, di dalam 13 tema tersebut tersedia 230 subtema yang disajikan dalam aplikasi ini mengenai tanaman pisang. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi Banana Expert System menerapkan sistem informasi yang sangat lengkap serta penjelasan yang sangat rinci. Hal tersebut menjadi keunggulan lainnya untuk aplikasi ini. Misalkan saya buka mengenai planting material. Nah, di sini tersedia subtema dari planting material itu sendiri yang tersedia sangat lengkap dan detail pastinya. Menu yang kedua yaitu menu Information System atau sistem informasi. Pada menu ini sebenarnya sama saja dengan menu pertama yaitu menu Decision Support System, namun yang membedakan pada menu ini penyajian informasi mengenai tanaman pisang lebih mendetail dan tersedianya kolom filter links yang berisi tautan lanjutan mengenai sumber-sumber informasi yang tersedia di dalam aplikasi Banana Expert System, dimulai dari berbagai macam websitenya dan berbagai kontak person, sekelompok orang atau seseorang yang menulis suatu informasi di dalam aplikasi Banana Expert System ini. Dalam hal ini, user atau pengguna mampu mengetahui sumber informasi dan mempelajari informasi tersebut lebih mendalam. Keberadaan kolom filter links ini memberikan keunggulan berikutnya untuk aplikasi Banana Expert System. Yang ketiga atau menu terakhir yaitu menu Crop Doctor atau dokter tanaman. Pada menu ini mengoperasikan sistem pakar, di mana dalam menu Crop Doctor user mampu berkonsultasi mengenai tanaman pisang miliknya dan bertanya melalui menu ini dengan metode memilih suatu gambar atau pilihan yang tersedia yang mendekati atau yang dialami secara langsung oleh user pada tanaman pisang milik mereka. Tepatnya terletak pada kata di paling atas menu ini yaitu click on primary symptom that matches your field level symptom to filter seeds relate image, yang artinya klik pada gejala utama yang cocok dengan gejala tingkat lapangan Anda. Untuk lebih lanjut, lihat gambar-gambar terkait. Gambar-gambar tersebut terdiri dari 15 pilihan gambar mengenai berbagai macam kendala yang umumnya terjadi pada tanaman pisang. Gejala yang pertama yaitu small pinholes in pseudorm atau artinya lubang kecil di batang. Lalu gejala kedua yaitu yellowing and withering of leaves, artinya menguning dan layu daun. Selanjutnya gejala ketiga yaitu bunchy appearance of leaf, artinya daun yang bergerombol.
Gejala yang keempat yaitu brown spot with grayish center surrounded by yellow halo, artinya bintik coklat yang dikelilingi lingkaran kuning pada daun. Lalu gejala kelima yaitu black necrosis from the perianth to the top of immature fruits, artinya nekrosis hitam dari tajuk ke bagian atas buah yang belum matang. Lalu gejala keenam yaitu rotting of color regional leaf bases, artinya pembusukan pangkal daun regional. Gejala ketujuh yaitu dark brown patches on immature fruits, artinya bercak coklat tua pada buah yang belum matang. Gejala kedelapan yellowing of leaf, artinya daun menguning. Gejala kesembilan yaitu bluish green young leaf, artinya daun muda hijau kebiruan. Gejala ke-10 yaitu orange yellow discoloration of older leaf, artinya perubahan warna kuning jingga pada daun tua. Gejala ke-11 deformed leaf, artinya daun cacat atau kelainan daun. Gejala ke-12 yaitu necrotic patch leaf margin with chlorosis, artinya tepi daun bercak karena chlorosis. Gejala ke-13 yaitu intervinal chlorosis of young leaf, artinya chlorosis intervinal pada daun muda. Gejala ke-14 yaitu leaf appears yellowish white, artinya daun tampak putih kekuningan. Lalu gejala yang terakhir atau gejala ke-15 yaitu rusty growth on fruit and later cracking of skin, artinya buah kecoklatan dan kulit buah pecah-pecah. Kemudian kita klik salah satu gambar yang sesuai dengan gejala di lapangan pada pohon pisang kita. Misalkan di sini saya mengklik yellowing of leaf. Lalu di sini langsung tersedia mengenai gambar-gambar yellowing of leaf, dan kita di sini bisa memilih maksimal 3 gambar yang sesuai dengan pohon pisang kita di lapangan. Misalkan saya klik gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Lalu tekan select, dan ketika keluar pemberitahuan is this your symptom, tekan yes. Dan di sini langsung keluar kembali pemberitahuan mengenai pilih kembali gambar terkait gejala sekunder yang cocok dengan gejala di lapangan pada pohon pisang kita. Di sini terdapat 4 gambar. Gambar pertama yaitu mosaic appearance of leaf, artinya tampilan mosaik daun. Lalu gambar kedua spindle shape mosaic pattern on bracts, artinya daun pelindung berbentuk gelondong. Lalu gambar ketiga yellowing of older leaf with stunted growth, artinya menguningnya daun tua dengan pertumbuhan kerdil. Lalu gambar keempat drying of good leaf, artinya daun kering. Kemudian pilih salah satu gambar yang cocok dengan pohon pisang kita di lapangan. Misalkan saya pilih gambar yang ketiga atau yellowing of older leaf with stunted growth. Kita klik aja. Nah, di sini pilih gambar yang sesuai lagi dengan pohon pisang kita, maksimal 3 gambar. Kita langsung klik aja gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Kita langsung klik select aja dan langsung klik yes. Dan langsung continue aja. Nah, di sini langsung ada tombol diagnose atau diagnosis. Kita langsung klik aja. Nah, langsung keluar nih hasil dari gejala atau penyebab dari yang tadi sudah kita pilih yang sesuai dengan pohon pisang kita. Hasil diagnosis tadi yaitu berupa kesimpulan dari hasil gejala-gejala yang sudah kita pilih melalui gambar yang sudah tersedia di aplikasi Banana Expert System ini. Lalu di sini keluarlah hasilnya atau kesimpulannya, yaitu terdiri dari gambar, causes by atau penyebabnya, yaitu penyebabnya nitrogen defisiensi. Lalu di sini dijelaskan juga simptomsnya atau gejala-gejalanya, kita pencet aja. Dan di sini dijelaskan secara rinci gejalanya apa, lalu identification-nya, kemudian control measures-nya. Yang meliputi di dalamnya ada cultural control, chemical control, and mechanical method untuk diagnosis gejala tanaman pohon pisang kita melalui sistem pakar Banana Expert System ini. Pemaparan informasi di dalam diagnosis result ini dijelaskan secara rinci, jelas, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, aplikasi Banana Expert System ini sangat berguna untuk user yang ingin mencari tahu informasi mengenai tanaman pisang secara lengkap, mulai dari cara budidayanya, gejala-gejala apa yang menghambat pertumbuhan tanaman pisang, dan bagaimana cara pengendaliannya. Aplikasi ini menjelaskan secara lengkap dan rinci. Oleh sebab itu, aplikasi ini sangat bermanfaat dan berguna untuk user atau pengguna yang menginstalnya. Keunggulan lainnya dalam aplikasi Banana Expert System ini tidak terdapat iklan yang mengganggu di dalam aplikasi, sehingga user atau pengguna akan fokus pada pengoperasian aplikasi saja. Di samping banyaknya keunggulan, terdapat kelemahan dari aplikasi ini, yaitu terletak pada menu Decision Support System atau sistem pendukung keputusan, yang terletak pada tema Season and Varieties, di mana ketika kita memilih varietas dan seasonnya pada kolom pilihan yang sudah tersedia, namun hasil akhir terhadap apa yang kita sudah pilih tidak keluar. Misalkan kita pilih di sini Tamil Nadu, kemudian pilih lagi Garden Lands. Nah, hasil akhirnya tidak keluar. Begitu pula di varieties. Misalkan kita pilih di sini hybrid, kemudian pilih CO1, dan hasil akhirnya pun tidak keluar.
Hal ini menurut saya menjadi suatu kelemahan dikarenakan terdapat kekosongan atau ketidaksediaan informasi pada tema Season and Varieties ini. Saran saya untuk diperhatikan kembali informasi dari setiap tema yang tersedia di dalam aplikasi, agar aplikasi Banana Expert System menjadi aplikasi yang beroperasi secara optimal dan ketersediaan informasinya juga lengkap. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai cara pengoperasian sistem Pakar mengenai topik pertanian dengan menggunakan aplikasi Banana Expert System. Sampai jumpa teman-teman.